Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada bahan untuk pangan hayati laut ya, untuk bahan coral reef sebagai sumber bahan pangan hayati di laut ya. Maksud saya bahan ini adalah kita mencoba untuk mengeksplor informasi yang berkaitan dengan sumber bahan pangan hayati yang berasal dari habitat terumbu karang ya. Oke, saya langsung saja ya. Kalau kita lihat terumbu karang itu, sebelum kita memahami tentang coral reef, kita lihat dulu ya, sebelum memahami bahan pangan hayati yang ada di lautan, khususnya di terumbu karang, kita lihat dulu apa itu terumbu karang ya. Kalau kita lihat terumbu karang itu adalah coral reef yang memang reef itu sendiri adalah terumbu, karena memang dia serangkaian struktur keras yang padat yang berada di dalamnya atau yang ada di dalam atau dekat dengan permukaan perairan ya. Koral sendiri itu merupakan karang, jadi organisme invertebrata yang berbentuk polip. Ukurannya mikroskopik, mampu menyerap kapur dan mengendapkannya karena dia merupakan organisme yang hidup pada karang itu sendiri ya. Sehingga kalau kita definisi umumnya terumbu karang itu adalah bangunan kapur raksasa yang dibentuk dari hasil ekskresi dari binatang hewan karang atau organisme karang tersebut. Biasanya di terumbu karang itu ada organisme yang memang hidup dan memang ini merupakan penyusun struktur dari terumbu karang itu sendiri, dan organisme ini kemudian akan berasosiasi dengan satu organisme penting yang ada di terumbu karang yang disebut dengan zooxanthella ya. Kalau Anda bisa lihat ini salah satunya. Ini adalah kalau Anda lihat karang bentuknya kayak gini, dia ada lubang-lubang kecil, ada tentakel-tentakel kecil yang ada di antara pori-pori karang itu sendiri. Dan ini adalah organisme yang ada umumnya ya. Kalau dilihat secara mikroskopik ya, kita lihat. Jadi dia sebenarnya batunya itu tidak hidup, tapi organisme yang ada dalam karang itu sendiri yang hidup ya itu. Sehingga kalau Anda bisa lihat secara detail lagi ya untuk anatominya, ini adalah organisme yang saya maksud tadi dalam pori-pori karang itu sendiri. Anda tidak perlu menghafal anatominya, tetapi Anda perlu mengetahui bahwa pada pada organisme terumbu karang itu tadi ya, itu di para pori-porinya, tentakel-tentakel kecilnya ini ada yang seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat secara mikroskopik kayak gini deh ya. Jadi memang di dalam terumbu karang itu sendiri ya ada ada organisme kecil sebenarnya, ada yang berupa apa ya, kalau titik coklat kadang kehijau-hijauan ya. Yang ini memang kalau digambar itu kecoklatan ya yang ada di gambar. Ini disebut dengan zooxanthella deh ya, organisme yang warna kecoklat-coklatan ini ya, yang apa namanya, yang ini ya, ini zooxanthella sebenarnya ya, yang hidup berasosiasi dengan hewan atau organisme karang ini yang memang menjadi pembentuk utama dari organisme karang itu sendiri ya. Karena memang terumbu karang itu sendiri memang merupakan apa namanya, organisme atau misalnya hasil ekskresi dari organisme yang memang bentukan dari simbiosis yang sangat-sangat antara satu dengan yang lain sangat menguntungkan ya, yang memang di dalamnya ada zooxanthella atau alga, yang zooxanthella ini kan dinoflagellata deh ya, yang kemudian itu sangat membutuhkan cahaya untuk melakukan proses fotosintetik, sehingga karang itu sangat membutuhkan cahaya deh ya itu. Kalau dilihat lagi ini morfologi yang saya tampilkan tadi, bagian ujungnya kayak gini ya. Warna polip yang kecil tadi ini yang ada di umumnya pada terumbu karang yang Anda lihat ya. Dan biasanya juga kalau organisme ini hilang ya, zooxanthella ini hilang, itu maka terumbu karang akan memutih atau hilang dia ya. Biasanya kalau daerah-daerah tertentu itu terjadi pemutihan karang yang disebut dengan bleaching, itu zooxanthellanya akan pergi atau hilang atau mati pada karang itu sendiri. Biasanya karena terjadi perubahan suhu ya, perubahan suhu itu akan menyebabkan matinya beberapa zooxanthella, karena zooxanthella adalah organisme penting pembentuk dari terumbu karang itu sendiri. Tanpa zooxanthella korang tidak akan ada ya, tanpa zooxanthella coral reef tidak akan ada ya itu. Kemudian Anda bisa lihat ini beberapa terumbu karang yang putih, dan memang perubahan putihnya ini banyak penyebabnya. Salah satunya adalah perubahan suhu ya itu.
Anda bisa melihat koloni dari karang itu kayak gini deh ya. Ada beberapa yang bercabang misalnya, yang masif, ada yang foliage yang kayak bunga karang, ada yang tabulate seperti meja misalnya, ada yang menjalar ya, ada yang submasif, ada yang soliter sendiri-sendiri ya. Nah, ini bentuknya ya, bentuk yang ada yang bisa kita lihat yang masif, yang coral branching yang bercabang itu deh ya. Kemudian ada yang submasif yang apa namanya lebih tebal, yang lebih besar dari yang coral branching itu sendiri. Ada yang kayak kayak tabulet kayak meja deh ya. Ini kalau Anda lihat di atas ya. Ada yang modelnya kayak bunga, foliage coral namanya. Ada yang menjalar yang memang di atas batu-batuan ya, encrusting dia disebut ya. Atau ada yang sendiri-sendiri yang disebut dengan coral mushroom. Sebaran karang secara vertikal itu Anda bisa lihat sebenarnya kalau Anda main-main di pinggir laut Anda bisa melihat bahwa di daerah terumbu karang itu mulai dari pinggir pantai sampai ke kedalaman biasanya kalau ada terumbu karang itu biasanya spesies yang menyusun itu bervariasi dan itu tergantung pada kedalaman juga bisa menentukan. Ada beberapa faktor. Yang pertama posisi lintang deh ya. Posisi lintang itu sangat mempengaruhi sebaran karang. Kenapa saya bilang posisi lintang sangat mempengaruhi sebaran karang? Karena Anda bisa melihat bahwa letak lintang itu sendiri itu akan mempengaruhi keberadaan atau misalnya posisi atau misalnya suhu dari perairan itu sendiri. Kita pada daerah tropik itu merupakan daerah yang hanya ditumbuhi oleh karang. Daerah karang itu tidak bisa ada pada daerah-daerah temperate atau dingin deh. Ada beberapa yang di subtropik tapi kemudian sangat sedikit sekali. Ya, yang ada adalah pada daerah tropik karena memang penciri terumbu karang ini adalah ada pada daerah-daerah tropik ya itu makanya posisi lintang ini kan lintang kalau kita lihat dari posisi lintang itu sendiri kan kita bisa melihat posisi bumi itu di tropik di tengah kemudian subtropik di atas kemudian temperate dan polar atau dingin. Nah penyebaran terumbu karang itu hanya pada daerah-daerah yang posisi lintang yang tropik ya itu. Kemudian kedalaman seperti yang saya jelaskan tadi, kedalaman berkaitan dengan daya tembus cahaya yang masuk ke kedalaman tertentu. Biasanya kedalaman sampai 60 meter itu tidak cahaya kalau misalnya cahaya bisa tembus sampai ke bawah, kita bisa masih dapat terumbu karang. Tapi biasanya cahaya tidak bisa tembus lagi sampai ke dasar perairan sehingga sehingga terumbu karang itu akan sangat karena terumbu karang sangat bergantung pada cahaya sehingga pada kedalaman tertentu di mana cahaya tidak ada itu terumbu karang tidak bisa hidup. Dan kemudian yang paling menentukan juga sebenarnya karang ini kalau pada kedalaman tertentu keanekaragamannya akan berbeda dengan kedalaman yang lainnya. Ya karena masing-masing koral kan masing-masing terumbu karang berbeda adaptasinya terhadap cahaya itu sendiri. Kemudian yang ketiga intensitas cahaya. Kenapa intensitas cahaya itu penting? Karena intensitas cahaya itu merupakan faktor yang paling penting untuk pertumbuhan Dinoflagellata atau misalnya Zooxanthellae tadi. Tanpa ada cahaya zooxanthellae tidak akan bisa hidup karena dia harus melakukan proses fotosintetik sehingga ketersediaan intensitas cahaya yang ada itu akan mempengaruhi sebaran dari terumbu karang itu sendiri. Kemudian sedimentasi. Beberapa daerah-daerah yang punya sedimentasi tinggi itu tidak akan bisa akan sangat mempengaruhi keberadaan terumbu karang dan tidak bisa terumbu karang itu hidup pada daerah sedimentasi tinggi karena cahaya tidak bisa tembus sampai ke bawah mempengaruhi proses penyerapan cahaya dan yang paling penting lagi adalah beberapa sedimen itu akan masuk ke pori-pori dari karang dan akan mempengaruhi kehidupan dari karang. Beberapa karang juga bisa mati mengalami kematian dengan keadaan laut yang punya sedimentasi tinggi ya. Kemudian salinity. Salinity atau kadar garam. Kadar garam itu adalah jumlah partikel garam-garam yang ada di lautan yang biasanya NaCl banyak ya atau MgCl misalnya. Dia kadar garam itu sendiri sangat mempengaruhi. Makanya terumbu karang itu tidak boleh ada atau tidak pernah ada pada daerah yang kadar garamnya rendah ya. Dia hanya pada kadar garam yang tinggi pada daerah lautan. Jarang kita dapat pada daerah-daerah estuari ya ataupun pada daerah muara ataupun pada daerah sungai. Itu tidak ada terumbu karang di sungai. Yang ada pada daerah-daerah yang kadar garamnya cukup tinggi. Kemudian profil lereng. Profil lereng itu atau profil lereng terumbu itu sangat mempengaruhi juga karena penyebaran dari terumbu karang ini kan dari spora misalnya, kemudian dia akan mencari daerah-daerah atau ketika dia menjadi cikal bakal dari karang ya, dia akan mencari daerah atau substrat yang keras itu tergantung pada pola arus yang membawa dia, tapi kemudian model
tipe lereng terumbu itu sendiri juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena tipe lereng terumbu itu akan mempengaruhi di mana penempelan bisa terjadi dengan baik atau tidak. Keberhasilan penempelan juga terjadi, walaupun memang dipengaruhi oleh arus nantinya. Profil lereng itu juga mempengaruhi karena model topografi yang terjal atau yang landai itu akan mempengaruhi pola penyebaran dari spesies-spesies terumbu karang itu sendiri. Kemudian tipe spesies karang itu setiap spesies mempunyai keanekaragaman, mempunyai keadaptasi yang berbeda terhadap lingkungan ya. Artinya bahwa spesies-spesies itu juga akan mempengaruhi sebaran karang. Ada daerah yang ada spesies karang kayak branching coral itu merata banyak sekali pada kedalaman-kedalaman 3 meter misalnya, tapi misalnya jarang dia tumbuh pada kedalaman-kedalaman yang tinggi misalnya. Spesies itu sangat berpengaruh ya. Kemudian terakhir arus, karena seperti yang saya jelaskan ada kaitannya dengan profil lereng, tapi pada daerah-daerah yang sedikit landai, itu kecepatan arus yang tinggi itu akan sedikit memberikan keberhasilan bagi penempelan beberapa cikal bakal dari terumbu karang. Ya, planula-planula karang itu hampir tidak bisa berhasil menempel pada substrat dengan kecepatan arus yang tinggi. Ya, dia bisa pada daerah-daerah kecepatan arus yang tidak terlalu tinggi deh ya itu. Makanya posisi lintang, kedalaman, intensitas cahaya, sedimen, salinitas, profil lereng, spesies terumbu karang dan arus itu sangat mempengaruhi penyebaran terumbu karang. Dan ini nanti akan berdampak pada organisme-organisme yang menyusun terumbu karang itu sendiri atau yang berasosiasi dengan terumbu karang itu sendiri ya. Oke, zonasi karang itu seperti kalau Anda bisa lihat ya zonasi karang itu sangat sangat tergantung ya pada beberapa lereng terumbu itu sendiri ya, misalnya pada daerah atas branching coral, kemudian pada bagian bawah kita bisa lihat tabulate atau massif coral ya itu. Kemudian Anda bisa lihat ya zonasi karang itu sendiri, misalnya di bagian dekat dengan daratan itu atau di belakang daratan itu sendiri ya, kita bisa melihat bahwa itu merupakan daerah back reef ya. Kemudian ada yang reef flat yang bagian tengah ya. Kemudian ada yang refresh yang menuju ke bagian bawah, kemudian ada reef slope yang masuk ke bagian bawah sedikit ya, itu yang paling ada. Kemudian ada for reef juga yang paling dalam, yang paling dalam. Biasanya memang penyebaran dari ini akan tergantung pada pola arus, pola gelombang yang ada pada suatu daerah. Sehingga memang zonasi terumbu karang ini akan sangat berbeda ya penyusunnya, itu tergantung pada keberadaan dari terumbu karang atau diversitas dari terumbu karang itu sendiri. Dan memang tadi sudah saya jelaskan bahwa zonasi-zonasi ini terbentuk mulai dari depan terumbu itu sampai ke depan. Ini cuma pemahaman bagi Anda yang belum terlalu paham tentang terumbu karang bahwa keberadaan terumbu karang itu memang akan berbeda mulai dari tepi, pinggir pantai sampai dengan kedalaman yang agak dalam ya. Itu. Anda bisa melihat ya beberapa contoh dari fringing reef yang saya maksud tadi ya di depan pantai yang paling dekat dengan perairan daratan ya. Kemudian ada barrier reef yang misalnya sudah mulai landai ya, kayak misalnya dia di dekat-dekat dengan ke lautan tapi agak kedalaman ya. Biasanya ini barrier reef ini ada pada Great Barrier Reef ya, pada kedalaman yang agak jauh ya itu. Kemudian ini atol. Ini model-model terumbu karang saja deh yang Anda sebagai pemula yang belum terlalu paham tentang karang, ini adalah bentuk-bentuk karang yang ada di lautan ya. Oke, pola reproduksi ada dua. Ada yang generatif, ada yang vegetatif ya. Kalau generatif seperti ini modelnya, dia akan melepaskan semacam telur, kemudian nanti juga sperma dilepaskan, terjadi fertilisasi di permukaan dan akan terbentuk kayak begini deh ya. Jadi sperma nanti keluar ya, akan terjadi fertilisasi di permukaan. Ketika terjadi fertilisasi berhasil, kemudian membentuk, membelah, kemudian akan menghasilkan cikal bakal atau planula dari larva. Kemudian planula ini akan dibawa oleh arus masuk pada substrat. Ketika dia melekat pada substrat, dia berkembang dengan baik dan terbentuklah kemudian cikal bakal dari karang yang baru. Ya, ini informasi tentang reproduksi yang ada umumnya pada coral reef itu sendiri. Atau misalnya vegetatif makanya vegetatif itu kalau Anda lihat dari karang itu bisa patah dan akan muncul karang yang baru itu bisa hidup karena memang bagian-bagian karang ini terpisah sebenarnya, ada polip-polip itu terpisah sehingga dia dengan kondisi yang bagus itu bisa membentuk karang yang baru ya itu.
Berikutnya, kalau kita lihat ini terumbu karang saja, gambaran bagi Anda yang belum terlalu paham tentang terumbu karang, bahwa terumbu karang itu indah. Dan yang paling indah adalah organisme yang berasosiasi dengan terumbu karang. Ya, ini banyak sekali ikan-ikan yang ada pada daerah-daerah terumbu karang, karena memang terumbu karang itu merupakan daerah di mana ikan itu bisa hidup dengan baik, bisa meletakkan telurnya, bisa mendapatkan makanan, bisa bersembunyi dari predator. Ya, itu Anda bisa melihat bahwa penyebaran terumbu karang itu di sini deh, pada daerah tropik seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena memang pada daerah tropik itu daerah yang cukup suhunya cukup tinggi dan itu membuat terumbu karang itu bisa hidup dengan baik ya. Oke, saya jelaskan lagi ini ya, populasi karang yang tadi saya jelaskan ya. Dominan yang beberapa spesies yang ada memang adalah organisme yang bisa berasosiasi dengan terumbu karang itu sendiri ya. Ada beberapa yang memang uh, khas hidup pada daerah karang dan ada yang tidak terlalu apa namanya banyak pada daerah karang. Beberapa ikan-ikan yang menjadi bahan pangan hayati laut kita bisa lihat di sini deh ya. Ini adalah contoh ikan-ikan karang yang ada yang umum kita bisa dapatkan ya. Anda bisa dapatkan ini ada beberapa jenis-jenis ikan. Karena ikan itu ada 3 tipe yang ada pada daerah terumbu karang. Ada yang dibilang dengan ikan-ikan common, ada yang dibilang dengan ikan-ikan indikator, ada yang dibilang dengan ikan-ikan target. Ya, carrion fish ini adalah ikan-ikan yang ikan indikator biasanya kita bisa dapatkan. Atau ada juga beberapa spesies yang disebut dengan ikan common. Ya, oke. Kemudian ini adalah beberapa ikan yang memang ada juga alga yang bisa melekat, yang bisa hidup berasosiasi dengan terumbu karang karena memang mereka hidup bersama dengan terumbu karang, ya yang memang banyak apa namanya berhubungan dengan terumbu karang itu sendiri ya. Anda bisa lihat lagi ada beberapa ikan yang meletakkan telurnya pada daerah di permukaan terumbu karang ya, karena memang terumbu karang itu bisa menjadi tempat ikan melakukan proses peletakan telurnya ya itu. Atau ada ikan yang memakan terumbu karang deh. Ini ikan herbivore, ikan yang memakan terumbu karang ya. Atau misalnya ada beberapa ikan yang memakan organisme-organisme lain pada daerah terumbu karang ya itu. Atau misalnya ada organisme yang memakan semua segala organisme yang biasanya omnivore pada daerah terumbu karang. Atau misalnya ada beberapa ikan indikator ya seperti apa namanya butterfly misalnya ini kan ya. Atau beberapa ikan-ikan angelfish ini adalah ikan-ikan yang disebut dengan ikan indikator di daerah terumbu karang. Ini juga beberapa ikan-ikan dan shellfish ya. Nanti saya berikan bahannya ya. Ini adalah beberapa ikan yang kadang sesekali datang pada daerah-daerah terumbu karang ya, ikan pari. Atau misalnya ada beberapa ikan target ya, ikan target ini adalah ikan yang memang diburu oleh beberapa nelayan untuk menangkap ikan. Ini adalah ikan common yang ada misalnya, ada beberapa ikan yang memang umum ada pada daerah terumbu karang ya itu. Kemudian ada beberapa ikan yang hanya bermigrasi pada daerah-daerah terumbu karang ya seperti apa namanya silverfish ini atau kita bilang ikan putih ya. Atau misalnya ada beberapa hiu yang ada pada daerah terumbu karang. Atau misalnya ada beberapa ikan kakatua yang parrotfish yang memakan terumbu karang ya. Ini disebut juga dengan ikan-ikan indikator pada daerah terumbu karang. Atau ada ikan grouper, ikan sunu yang memang disebut sebagai ikan target pada daerah terumbu karang karena dia merupakan target dari penangkapan ikan oleh nelayan. Atau ada beberapa ikan-ikan predator lainnya yang main-main pada daerah-daerah terumbu karang ya. Oke, ini adalah beberapa ikan terumbu karang yang ada ya. Sebagai pengenalan saja bahwa beberapa ikan-ikan ini merupakan ikan-ikan yang sangat dibutuhkan oleh kita untuk pangan hayati laut. Ini gambaran dari coral spawning yang artinya tadi coral apa namanya melepaskan telurnya. Saya sudah jelaskan tadi reproduksinya deh ya. Ini butterfly ikan-ikan apa namanya ikan indikator pada daerah terumbu karang ya. Ini ikan-ikan apa ya common yang ada pada daerah terumbu karang berasosiasi juga pada daerah terumbu karang ya. Ikan parrotfish, ikan yang memang ada pada daerah terumbu karang ya. Ini triggerfish. Oke, ini adalah organisme lain yang berasosiasi dengan terumbu karang ya. Oke, ada beberapa yang memang di atas terumbu karang itu dia hidup ya. Ada worm yang hidup pada itu. Kemudian ada beberapa jenis ikan ini ya, beberapa organisme yang berasosiasi. Ada spong, ya spong itu adalah juga hidup di antara permukaan dari karang-karang biasanya menyebar ya.
Kemudian ada beberapa yang, jadi ini adalah gambaran-gambaran dari organisme yang berasosiasi dengan terumbu karang, yang memang terumbu karang itu bisa indah karena memang ada organisme-organisme lain yang berasosiasi dengan dia. Lobster ini memang ada pada daerah-daerah terumbu karang yang memang di daerah-daerah karang-karang yang agak dalam ya, agrupur misalnya ya. Ini adalah gambaran dari apa namanya, organisme yang ada tadi yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Saya kira cukup yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa Anda